Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya. Salam dari saya Ki Jamas nggih. Di kesempatan siang hari ini seperti biasanya menyapa untuk saudaraku dan saya mengucapkan untuk saudaraku semuanya yang saat ini menjalani puasa, selamat menjalankan puasa, semoga diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohaninya, semoga dikuatkan sampai nanti akhir puasa ngoten nggih. Dan bagi yang non muslim juga sama, silakan saya ucapkan selamat beraktivitas untuk saudaraku semuanya. Nggih, ini kesempatan siang hari ini untuk live streamingnya tidak ada tema khususnya, hanya saja untuk live streaming kali ini untuk saudaraku semuanya silakan di bulan suci Ramadan ini monggo silakan saudaraku yang ingin titip doa untuk hajatnya, monggo saya persilakan untuk saudaraku semuanya. Jadi untuk saudaraku semuanya yang saat ini mengikuti live streaming saya, monggo silakan jika ada yang mempunyai hajat namun diri panjenengan terbatas karena biaya seandainya nggih. Jadi untuk saudaraku jika mempunyai hajat dan ingin ikhtiar tapi untuk biayanya terbatas, monggo silakan saudaraku bisa langsung konsultasi dengan saya, nanti saya berikan arahan, nanti bisa saya doakan dari sini ngoten nggih. Nggih, ini sebelum untuk live streamingnya saya lanjut, silakan untuk saudaraku semuanya yang sudah mengikuti live streaming saya, mohon untuk responnya sebentar, untuk suaranya sudah jelas atau belum, terus untuk gambarnya atau videonya sudah jelas atau belum. Takutnya nanti sudah berbicara panjang lebar tapi ternyata audionya kurang jelas, terus untuk gambarnya kurang begitu jelas ngoten nggih. Jadi untuk saudaraku monggo silakan yang saat ini sudah mengikuti live streaming saya untuk responnya sebentar saja nggih. Sudah jelas atau belum untuk audio suaranya, terus untuk gambarnya sudah jelas atau belum. Monggo. Sebelum saya lanjut nanti untuk live streaming di siang kali ini ngoten nggih, nanti akan saya membahas sedikit mengenai pengasihan pelet ngoten nggih. Monggo silakan untuk saudaraku nggih, ini sudah ada yang Ibu Meta Jayanti sudah responnya sudah jelas Ki nggih, alhamdulillah. Nggih, ini akan saya lanjut kembali untuk live streaming di siang hari ini. Nah, bercerita sedikit nggih. Kemarin mungkin 3 hari yang kemarin itu saya ada klien yang konsultasi dengan saya, itu konsultasi jarak jauh mengenai pengasihan pelet. Tapi langsung saya jawab tegas-tegasnya seperti apa? Karena orang yang ditargetkan ini adalah sudah mempunyai suami. Dan klien yang konsultasi dengan saya ini tujuannya tidak benar. Tujuannya tidak benar seperti apa Ki? Tujuannya adalah klien saya ini ingin memelet istri orang dan ingin dibantu dengan saya. Nggih, memang sebelumnya saya mohon maaf. Nah, dari cerita klien saya ini ya mungkin ada sedikit tidak terima dengan saya. Karena apa? Karena memang saya sering membuat konten video, saya membantu klien yaitu membantu mengenai pengasihan pelet. Tapi saya membantu seseorang ini juga saya lihat dulu tujuannya benar atau tidak, niatnya benar atau tidak. Kalau ikhtiar dengan saya tujuannya itu tidak benar, contohnya untuk menyalahi seseorang, yang kedua untuk memelet pasangan orang lain, ingin balas dendam, terus hanya untuk menuruti hawa nafsu saja. Nggih, sebelumnya saya mohon maaf. Bukannya saya tidak bisa membantu, tapi saya tidak bisa membantu diri panjenengan. Karena apa? Karena tujuan niat diri panjenengan ini tujuannya sudah melenceng dari aturan. Dan itu memang sudah wanti-wanti dari guru sejati saya, jika saya membuka praktek spiritual, tapi jika ada orang yang konsultasi dengan saya kok tujuannya tidak benar, nggih, mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Ngoten nggih. Jadi untuk saudaraku semuanya, jika ingin ikhtiar, monggo silakan diri panjenengan konsultasinya yang benar. Nanti jika diri panjenengan ini ikhtiar dengan saya, contohnya seperti apa Ki? Seandainya ingin pengasihan pelet tujuannya untuk mendapatkan lawan jenis. Seandainya diri panjenengan sudah ada target si A, diri panjenengan ingin mendapatkan hatinya, ingin mendapatkan rasa cintanya, dan ingin memiliki sepenuhnya dengan tujuan baik untuk dinikahi.
Nggih, insya Allah bisa saya bantu semaksimal mungkin. Nah, terus yang kedua, mengenai seandainya ikhtiarnya tujuannya untuk menarik kembali suami atau ingin menarik kembali istri yang pergi karena sudah tidak ada rasa cinta, pergi karena sudah tidak ada rasa, atau mungkin pasangan diri panjenengan ini perginya karena mohon maaf tergoda dengan orang lain, contohnya dengan pelakor, dengan pembinor dan lainnya. Nah, itu monggo silakan bisa saya bantu dengan ikhtiar, yaitu ritual puter giling sukmo. Ngoten nggih. Jadi untuk saudaraku, terus untuk mengenai masalah aura, jika diri panjenengan ini di dalam asmara, contohnya di dalam asmara itu kok selalu gagal. Seandainya diri panjenengan ini sudah menjalin hubungan, contohnya menjalin hubungan selalu kandas. Terus jika tidak seperti itu rezeki susah. Nah, itu adalah pengaruh di dalam aura diri panjenengan yang menjadikan apa? Jika seseorang itu auranya tertutup, nah di dalam asmara, di dalam kehidupan diri panjenengan yang jenengan rasakan adalah kesialan yang jenengan rasakan. Maka dari itu jika diri panjenengan kok di dalam kehidupan asmaranya, di dalam kerezekiannya itu kok seret, nah itu diri panjenengan bisa melakukan tirakat atau ritual buka aura sukmo. Terus mengenai seandainya usaha. Mengenai usaha, seseorang itu di zaman modern sekarang, jika seseorang mempunyai usaha ini banyak jenisnya. Bisa usaha dagang, warung, di pasar, di ruko, atau di panjenengan ini membuka bisnis dan lainnya, itu alangkah baiknya. Kita tidak menyarankan, tapi alangkah baiknya bisa dengan menggunakan pengasihan, bisa dengan menggunakan pelarisan. Itu adalah sebagai penunjang, bukan bermaksud 100% itu mempelaris usaha jenengan, tidak. Itu adalah sebagai jembatan diri panjenengan di dalam usahanya. Nggih, monggo silakan, itu cerita sedikit mengenai beberapa orang yang ikhtiar. Nggih, ini saya akan menjawab satu persatu, sudah banyak yang sudah konsultasi atau sudah menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Ngoten nggih. Dari Meta Jayanti, Ki, perasaan firman ke Meta. Nah gini, ini kan yang termasuk bersifat rawangan. Segala sesuatu yang belum wujudnya ada tapi sudah dikonsultasikan. Nah ini kalau seperti ini saya sarankan langsung diri panjenengan bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya. Untuk nomor WA saya sudah ada di bio saya. Ngoten nggih. Dari Nadar Emok sudah jelas nggih. Dari Yotoki, maaf dulu Ki, kalau buat cewek gimana? Maaf nanya dulu Ki, kalau buat cewek gimana caranya? Maksudnya buat cewek gimana ini? Monggo silakan kalau konsultasinya ditulis yang jelas, yang detail, supaya apa saya bisa memahami untuk apa yang jenengan tanyakan. Dari aku bukan idamanmu, Muhammad Yusmantoro, pacaran Parida, gimana Mbah Ki LDR, gimana apanya? Pokoknya jika diri panjenengan di dalam ikhtiar ini kok bersifat rawangan antara seandainya si A dan si B dan si C, itu saya sarankan ke nomor WA. Karena apa? Menjawab ini kan tidak bisa langsung di live streaming. Karena apa? Karena yang jenengan tunjukkan hanyalah nama saja. Itu tidak bisa dijawab kalau hanya nama saja. Beda lain kalau diri panjenengan konsultasinya ke nomor WA contohnya, nggih. Jika diri panjenengan konsultasinya ke nomor WA. Nah, jika diri panjenengan konsultasinya ke nomor WA, itu diri panjenengan butuh syarat untuk melihat hal seperti itu. Contohnya butuh syarat fotonya, terus butuh syarat wetonnya, terus butuh syarat nama lengkapnya. Nah, itu baru bisa dilihat. Tapi itu juga tidak bisa 100% karena ini apa? Bersifat rawangan. Itu hanya sebagai awang-awang. Kalau orang seandainya ini menggunakan logika, itu seperti kita melihat bayangan.
Bayangan laki-laki dan bayangan perempuan itu pasti kelihatan, tapi tidak jelas wujudnya. Seperti itu yang namanya terawangan. Bisa 100%, juga bisa tidak 100%. Nah, dari Nada Rock, nomor aki di bio lain, nomor aki yang di pos lain. Maksudnya gimana? Pokoknya gini, kalau nomor WA saya itu yang di live streaming ini, di akun ini. Jika tidak di akun ini, itu bukan nomor pribadi saya. Karena apa? Karena banyak, mungkin ada 7 atau ada 6, 5 lainnya. Itu banyak akun-akun yang mengatasnamakan saya dan itu adalah oknum mengcopy video saya dan digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Nggih, mohon maaf nanti sekiranya untuk suaranya kok kurang seandainya nggih. Agak berisik yaitu karena di sini lagi hujan. Jadi mungkin untuk suaranya agak kurang jelas, ngoten. Dari AA Mehmet nggih. Assalamualaikum Ki, kenapa saya setiap kenal wanita kok selalu gagal? Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jika seseorang di dalam asmara, di dalam pengasihan diri panjenengan, kok mempunyai pasangan selalu gagal, itu ada kemungkinan di dalam aura diri panjenengan ada yang salah. Yang menjadikan apa? Jika diri panjenengan ini auranya tertutup, menjalin hubungan selalu gagal, punya pasangan diselingkuhi, rezeki kerjaan ya akan susah. Nah, itu adalah pengaruh dalam aura diri panjenengan, ngoten. Dari Johan nggih, sore Ki, cewek tunduk bagaimana? Nah gini, kalau untuk menundukkan seseorang, kalau untuk menundukkan lawan jenis itu bisa dengan menggunakan pengasihan. Pengasihan itu bisa dengan pengasihan pelet atau pengasihan jaran goyang, ngoten nggih. Dari Cika nggih, pakai uang Pak, insya Allah bakalan tunduk ceweknya. Nah itu tidak menjadi jaminan. Itu pemikiran orang awam sekarang memang seperti itu. Memang itu tidak dipungkiri. Jika kita mempunyai uang banyak, kita mendekati lawan jenis, kita mendekati cewek dan lainnya itu akan mudah. Tapi perlu digarisbawahi, berarti kalau jenengan ini mendekati wanita seandainya, kok uang jenengan banyak dia terima, suatu saat kalau diri panjenengan tidak punya uang, pasti diri panjenengan akan ditinggalkan. Itu gambarannya seperti itu. Makanya kita mencari pasangan jangan berpikirnya kalau kita punya uang banyak, punya uang melimpah, mendekati lawan jenis akan mudah. Ya itu memang mudah. Tapi nanti suatu saat jika diri panjenengan ini kok mohon maaf rezekinya seret atau usahanya bangkrut dan lainnya, diri panjenengan tidak mempunyai uang, diri panjenengan akan ditinggalkan sama wanitanya. Beda lain kalau diri panjenengan ini aura pengasihannya terpancar. Aura pengasihannya, terus aura karismanya, terus aura kewibawanya ini terpancar. Diri panjenengan tanpa menggunakan uang yang berlimpah contohnya, tanpa menggunakan mobil mewah. Tapi kalau aura diri panjenengan ini terpancar mendekati wanita, meskipun tidak langsung diterima, tapi perlahan-lahan ada rasa nyaman, ada rasa ingin komunikasi dengan diri panjenengan. Dengan berjalannya waktu timbullah rasa yang tulus dari hatinya. Jika diri panjenengan seandainya lagi terpuruk, lagi jatuh, dia akan tetap bisa menemani diri panjenengan. Beda halnya kalau diri panjenengan seandainya lagi di atas, lagi jaya, uang punya, mobil mewah, rumah megah, memang mendekati wanita akan mudah diterima. Tapi manusia tidak ada yang tahu. Suatu saat kedepannya kita tidak ada yang tahu. Jika kedepannya diri panjenengan jatuh, miskin seandainya, tidak punya apa-apa, diri panjenengan akan ditinggalkan wanita tersebut. Karena apa? Karena wanita yang jenengan deketi, karena wanita yang jenengan
seandainya jadikan istri, ini mau karena diri panjenengan punya uang dan punya segalanya. Jika diri panjenengan sudah tidak punya segalanya, diri panjenengan akan ditendang. Nah, itulah makanya orang berbicara seperti itu, monggo silakan. Dari Nur, nggih. Bah, Nur Hayati sama Agus Prayogo berjodoh. Nah gini, kalau untuk masalah jodoh itu adalah kuasa Gusti Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Jika seseorang berikhtiar dan berusaha, insya Allah apa yang jenengan jalankan dibarengi dengan niat, dibarengi dengan kejujuran, dengan kepercayaan, insya Allah akan bisa menjadi jodoh diri panjenengan. Karena apa? Karena jodoh, maut, rezeki itu adalah rahasia Gusti Allah. Manusia tidak ada yang tahu mengenai masalah jodoh, mengenai rezeki dan lainnya. Ngoten nggih. Dari Cika Mulyani, yoi uang nomor 1 zaman sekarang bosku. Wah ini perlu saya jawab. Nggih bener. Uang memang menjadi segalanya untuk jenengan dapatkan. Apakah suatu saat diri panjenengan memperistri wanita, seandainya memperistri wanita hanya bermodalkan uang, apakah suatu saat diri panjenengan tidak mempunyai uang, apakah dia masih mau menemani diri panjenengan? Yang ada diri panjenengan akan ditendang. Mungkin cintanya karena diri panjenengan masih punya materi, masih punya uang. Itu jika modal diri panjenengan hanya bermodalkan uang. Tapi beda lain jika diri panjenengan ini, mohon maaf, aura kewibawaannya terbuka, aura pengasihannya terpancar, aura karismanya, itu secara tidak langsung orang yang di dekat diri panjenengan akan luluh. Seperti itu, ngoten nggih. Dari Irfandi, pakai foto bisa nggak? Nggak gini. Jika dalam ikhtiar itu memang dengan menggunakan media foto. Jadi menggunakan media foto jenengan, foto target, nama dan wetonnya. Itu syarat dalam laku ritual dan laku tirakat. Ngoten nggih. Dari Abdul Rohman, cara bertanya bagaimana Ki? Nah ini kan secara tidak langsung jenengan sudah bertanya, nggih monggo. Jadi diri panjenengan silakan bisa dikonsultasikan mengenai hajat diri panjenengan. Dari Marti, jadi yang sebenarnya bagaimana? Maksudnya gimana? Sebenarnya bagaimana maksudnya? Yeah. Sebentar nggih. Ini ada yang bertanya lagi guys. Dari Aris, salam dari Malaysia nggih, salam nggih. Ini dari Sahren Semanta. Sore Ki, kapan Miftah dan keluarga nemuin keluarga Sahren untuk bahas nikah? Nah gini, kalau untuk mengenai menjalin hubungan yang lebih detail, ngoten nggih, maksudnya lebih serius. Nah itu bisa diri panjenengan supaya pasangan diri panjenengan lebih, maksudnya serius, itu bisa dengan pengikat sukmo, ngoten nggih. Dari Arebin nggih, adakah pengasihan ini boleh ditunjukkan pada sesama jenis? Kalau untuk pengasihan, itu kan tujuannya adalah untuk meluluhkan hati seseorang. Seseorang ini bisa lawan jenis maupun sesama jenis. Yang penting tujuan orang yang jenengan targetkan ini adalah orang yang sejalan. Contohnya, jenengan ini suka sama laki-laki. Dan yang jenengan targetkan harus di dalam dirinya, ya dia juga suka sama dengan laki-laki. Itu akan bisa, ngoten nggih. Dari Seren, sore Ki, kapan Miftah tadi sudah saya jelaskan nggih.
Mardi Fendi, jadi nomor yang benar ini, nggih benar, untuk nomor WA saya yang benar adalah yang belakangnya 44300 itu untuk nomor WA saya, ngoten nggih. Jadi kalau selain nomor WA ini itu bukan saya, hati-hati ngoten nggih. Dan sebelum diri panjenengan konsultasi, silakan diri panjenengan bisa video call ngoten untuk memastikan benar dan tidaknya itu saya, ngoten nggih. Terus ini Bang, kenapa saya akhir ini suka keliengan dan agak nggak sembuh-sembuh. Nah gini, jika seperti itu konsultasi diri panjenengan adalah salah jalan. Salah jalannya karena apa? Karena diri panjenengan ini untuk hal yang medis salah arti jika diri panjenengan ini konsultasinya ke spiritual. Namun di kejawen itu ada beberapa obat herbal yang cocok untuk penderita mah. Yang tadi yang jenengan konsulkan dari siapa ini? Kok nggih. Untuk akunnya kok kurang. Dari sinten lagi begini nih. Dari Adi Putra, salam Ki, nggih salam. Ki, saya sudah WA, nggih terima kasih untuk kuli kebun, nggih monggo silakan. Dari Jati Badi pelet Semar Mesen dan pelet Jaran Goyang, ganas yang mana Ki? Nah gini, kalau untuk ganas dan tidaknya mengenai energi pengasihan ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ini akan saya jelaskan untuk saudaraku. Kelebihan dan kekurangan dari kedua energi pengasihan pelet ini. Kalau untuk pengasihan pelet Jaran Goyang itu memang energi kuatnya khususnya untuk pengasihan pelet menjadikan apa? Seseorang jika sudah terkena energi pengasihan pelet Jaran Goyang itu orang yang jenengan targetkan akan melakukan hal-hal yang tidak wajar. Contohnya apa? Segala sesuatu yang jenengan omongkan, segala sesuatu yang jenengan minta, dia akan memberikan sepenuhnya. Karena apa? Karena memang karena pengasihan pelet Jaran Goyang ini memang tujuannya untuk membuat target ini linglung. Jika tidak komunikasi dengan diri panjenengan, jika tidak ketemu dengan diri panjenengan. Dan kalau untuk pengasihan Jaran Goyang Semar Mesem itu adalah pengasihan yang bisa untuk hajat yang lain. Memang fokusnya untuk pengasihan pelet, tapi bisa untuk beberapa hajat yang lain. Contohnya untuk pengasihan, untuk kewibawaan, terus untuk kerezekian, dan yang terakhir bisa untuk membuka aura seseorang. Nah itu. Dari Irfan Dimas, kalau nggak tahu tanggal lahirnya bisa nggak? Kalau tidak tahu tanggal lahirnya, kunci utamanya adalah fotonya dan namanya. Bisa. Tanpa tanggal lahirnya bisa dengan media foto dan nama. Ngoten nggih. Dari Jadi Badut, kapan datang jodoh? Nah gini, kalau untuk mengenai jodoh, itu memang kalau untuk jodoh itu manusia tidak ada yang tahu. Karena apa? Jodoh, maut, dan rezeki itu adalah rahasia dari Gusti Allah. Jika seseorang ingin ketemu jodoh, silakan. Diri panjenengan apa? Dibuka auranya, dibuka aura kewibawaan dan aura karismanya dan aura pengasihannya. Menjadikan apa? Orang melihat diri panjenengan akan seneng, ya menjadikan orang-orang di sekeliling di panjenengan akan tunduk dan nurut dengan diri panjenengan. Ngoten, nggih. Dari Queen, bagaimana rumah tangga ke depannya? Nah gini, ini juga sama bersifat terawangan. Hal seperti ini jika seseorang ingin ke depannya rumah tangganya itu langgeng, rezekinya lancar, dengan dibarengi dengan usaha lahir dan batin. Usaha lahirnya diri panjenengan bisa
Contohnya ingin hubungannya langgeng ya dengan pasangan saling jujur, saling menjaga kepercayaan. Ingin rezekinya lancar dari saat ini kerja yang benar, usaha yang benar. Insya Allah kedepannya jika dari saat ini dijalankan dengan niat benar, kedepannya akan benar. Ngoten nggih. Dari RRW Mas mau tanya, apakah Asep Ijudin sebelum lebaran gunakan hubungan maksudnya gimana? Kurang jelas ya. Dari R tadi sudah kurang jelas. Dari Royal Surat bisa menggandakan uang nggak Pak? Tidak ada yang namanya orang ikhtiar menggandakan uang. Karena apa? Menggandakan uang itu mungkin hanya bisa dilihat di video dan itu mungkin pertama sulap, yang kedua mungkin tipu-tipu. Tapi kalau langsung nyata itu tidak ada namanya menggandakan uang. Seperti itu nggih. Dari Dek Ros nggih. Ki saya minta tolong biar suamiku bisa kembali lagi gini. Kalau untuk ikhtiar menarik kembali suami yaitu bisa dengan ritual putar giling sukmo. Itu ritual khusus untuk menarik kembali pasangan suami istri. Ngoten nggih. Dari Victoria, saya sudah 2 kali ketemu paranormal tapi nggak ada yang tembus. Itu ibaratnya seperti orang beberapa kali berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, itu ikhtiar di dalam spiritual itu ibaratnya seperti cocok-cocokan. Ada, seandainya orang sakit juga sama. Seandainya diri panjenengan ini punya penyakit. Diri panjenengan sudah datang ke spesialis yang terkenal. Dokter ampuh, dokter yang ibaratnya mohon maaf ahliannya ini seandainya sudah tinggi seandainya. Tapi diri panjenengan berobat ke situ tidak merasakan kesembuhan. Tapi beda halnya diri panjenengan seandainya berobat ke klinik biasa. Tapi di situ adalah jalan keluar dari Gusti Allah. Itu adalah jodoh diri panjenengan. Seperti itu. BB katanya kalau pelet jangan mikirin si target nanti nggak tembus. Bener nggak Ki? Itu setiap spiritual itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Mempunyai cara dan trik sendiri-sendiri di dalam meritualkannya. Namun ini saya menjawab kan jenengan konsultasinya dengan saya. Saya jawab dengan arahan dari saya. Ya gini, kalau orang ingin pengasihan pelet ke target, kita memikirkan ya boleh, tapi jangan berlebihan. Contohnya sampai apa? Jenengan sudah berikhtiar pengasihan pelet, tapi jenengan memikirkan contohnya sampai pertama kerja tidak semangat, diri panjenengan menjalankan aktivitas sudah tidak mau, diri panjenengan bingung linglung. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau diri panjenengan memikirkan, hanya sebatas memikirkan, ya itu boleh. Tapi jangan sampai diri panjenengan melebihi batas dalam memikirkan orang yang jenengan targetkan. Seperti itu. Dari Anggel Assalamualaikum Ki, Waalaikumsalam. Dari New Handy. Kok kalau untuk penyuka sesama jenis gimana Ki? Tapi orang yang kita suka itu normal. Nah, itu prosesnya lama. Prosesnya lama. Bisa tembus, namun prosesnya memang lama. Karena apa? Karena di dalam batinnya itu berlawanan. Contohnya orang normal, jenengan pelet. Ya, bisanya akan lama, prosesnya lama. Seperti itu, nggih. Dari A282 ngaten nggih. Ini Assalamualaikum Ki, saya mau membuat seseorang nurut tunduk takluk bisa nggak Ki? Bisa. Itu bisa dengan pengasihan pelet jaran goyang. Bisa menjadikan orang yang jenengan targetkan akan tunduk, akan nurut dan akan dia apa yang jenengan ucap, apa yang jenengan perintah, ya dia akan menjalankan perintah sesuai yang jenengan suruh. Maka dari itu makanya setiap seseorang yang konsultasi dengan saya jika ingin ikhtiar mengenai pengasihan pelet, memang selalu saya sarankan seandainya pelet jaran goyang harus diseriusi. Kasihan karena seseorang sudah terkena dengan energi pengasihan jaran goyang, jika tidak jenengan seriusi kalau hanya buat main-main kasihan. Seperti itu.
Dari registrasel nggih. Kapan Sesar dapat kerja lagi nggih? Ya tergantung diri panjenengan. Kerjaan itu butuh dicari, butuh diusahakan, tidak ada yang namanya kerjaan datang dengan sendirinya. Sama hal seperti jodoh. Jodoh butuh dicari, butuh diusahakan. Seperti itu. Jadi kalau ingin dapat kerja, ya diri panjenengan harus ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya diri panjenengan berdoa sama Gusti Allah memohon semoga diri panjenengan bisa dapat kerjaan. Ikhtiar batinnya diri panjenengan bisa melamar ke perusahaan A, B, C, dan D. Atau diri panjenengan bisa menghubungi teman rekan kerja terdekat, siapa tahu ada lowongan. Seperti itu. Jadi kalau ingin punya kerjaan ya memang harus usaha. Dari Akang Deden, salam rahayu Ki, saya minta tolong luluhkan hati istri. Nah gini, nah ini yang sering konsultasi dengan saya. Beberapa minggu ini mungkin Anda sudah tidak hitungan ya. Istrinya itu di rumah sering marah-marah. Istrinya itu keras kepala, diatur tidak bisa, terus yang ada hanya egois saja. Nah itu bisa diluluhkan dengan peluluh sukmo. Ngoten nggih? Dari Yayi, Ki saya minta tolong buat jualan biar laris. Kalau untuk jualan biar laris itu bisa dengan menggunakan pelarisan Wijoyo Niyogo. Dari Kadek Silawasi, selamat sore Ki. Nggih, selamat sore. Dari Kadek nggih, kalau saya yang lahir tanggal 15 12 95 dengan maksudnya gimana? Ini mungkin hitungan nggih. Dari Govanda, pelet ke target mahar berapa Ki? Nah gini. Kalau untuk masalah mahar, memang saya tidak bisa menjelaskan di live streaming. Karena apa? Karena mahar ini kan setiap seseorang beda-beda. Tingkat ikhtiar diri panjenengan beda-beda. Contohnya, antara klien saya si A dan klien saya si B, orang yang ditargetkan akan beda. Laku ritualnya juga beda. Karena apa? Contohnya, seandainya klien saya si A ini, orang yang ditargetkan agamanya kuat. Punya benteng diri, terus ada kodam leluhur yang membentengi dirinya. Nah itu secara tidak langsung akan menghambat, akan menghalangi dalam ritualnya. Dari Ozakan, Ki mati rasa diikat sukmanya gimana Ki? Kalau mati rasa diikat sukmanya itu bisa. Bisa. Dari Babe, jaran goyang ilmu hitam apa ilmu putih? Tergantung yang meritualkannya. Tergantung yang meritualkannya. Kalau yang meritualkannya tujuannya tidak benar, seandainya dengan energi, dengan ritual putih seandainya, dengan ilmu ritual putih. Tapi kalau si pemelet ini ditujukan tujuannya tidak benar, itu secara tidak langsung tujuannya sudah hitam, tidak benar. Maka dari itu jika seseorang ingin ikhtiar itu tergantung tujuan diri panjenengan. Dari Sambalado, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Kang Muklis, ingin memikat janda Ki, nggih monggo silakan. Jika ingin memikat janda saya persilakan. Yang penting tujuannya benar ngoten nggih. Dari Ahmed, Babe ilmu kejawen, nggih bener. Kalau saya adalah ilmu kejawen, tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan agama muslim, non muslim dan lainnya tidak. Tetap dengan laku ritual amalan Jawa yang menjadikan apa? Biar seseorang yang jenengan targetkan ini bisa muslim dan non muslim tetap akan bisa. Ngoten nggih? Nggih, kembali lagi tadi ada urusan sebentar nggih. Monggo saya lanjut kembali untuk live streamingnya. Dari A282. Tapi untuk sesama jenis Ki, dia normal tapi berbeda saat dengan saya. Nah gitu. Nah mungkin ada kenyamanan sendiri di dalam orang yang jenengan targetkan. Itu akan mudah. Nanti tetap akan bisa. Karena apa? Kenyamanan itu adalah kunci utama di dalam ikhtiar. Jika di dalam ikhtiar itu kunci utamanya kenyamanan, orang jika sudah nyaman dengan diri panjenengan akan mudah mendapatkan hatinya, akan mudah mendapatkan perasaannya, dan dia akan dengan mudahnya luluh dan tunduk dengan diri panjenengan. Jika seseorang hatinya sudah tunduk dengan diri panjenengan, secara tidak langsung rasa ini dengan mudahnya jenengan dapatkan. Seperti itu nggih.
Dari Ozaka, ilmu hitam berapa hari kena pelet? Saya tidak pernah melayani klien dengan ilmu hitam. Tetap dengan ilmu kejawen yang sudah diajarkan guru sejati saya dalam melayani klien-klien saya yang sudah konsultasi dengan saya. Dan perlu digarisbawahi, yang penting tujuan dan niatnya positif. Insya Allah akan saya bantu semaksimal mungkin. Dari Susi Bakso, Ki, aku pengen rujuk lagi sama suamiku. Gimana caranya datang ke rumah Aki? Kalau ingin datang ke tempat praktek saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Dari Panjenengan monggo silakan bisa datang ke tempat praktek saya. Namun sebelum diri Panjenengan datang ke tempat saya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya diri Panjenengan berjanji dengan saya. Takutnya diri Panjenengan sudah jauh-jauh seandainya dari luar Jepara. Tahu-tahu sudah sampai ke tempat sayanya tidak ada di rumah. Kan nanti kasihan diri Panjenengan, seperti itu, nggih. Dari Bron, bisa datang langsung, Ki. Saya minta alamatnya. Nggih, monggo silakan. Saya membuka lebar pintu rumah saya untuk saudaraku semuanya. Yang ingin ikhtiar datang langsung, monggo silakan. Jarak jauh juga monggo silakan. Saya ada di Jepara, Jawa Tengah, lebih tepatnya ada di Desa Ngabul, Jalan Cemoro Cilik, ngoten nggih. Ki, izin tanya, gimana perasaan Nurul Amalia ke Aska? Apakah bisa baikan kembali? Bisa. Bisa baikan kembali jika ada niat atau diri Panjenengan dan pasangan ini salah satunya ada yang menghilangkan egonya. Egonya seperti apa? Jika yang satu jadi api, usahakan yang satu jadi air. Sebagai apa? Sebagai penenang di dalam hubungan diri Panjenengan. Jika orang menjalani hubungan, itu pasti rintangan selalu ada. Tinggal manusianya atau seseorangnya mau berusaha mempertahankan atau tidak di dalam hubungannya. Seandainya pasangan diri Panjenengan ini dalam kondisi seandainya marah, hatinya kesel, usahakan diri Panjenengan jangan menanggapi pasangan diri Panjenengan. Ya, diri Panjenengan usahakan tenang. Jika bisa diri Panjenengan tinggal pergi dulu. Nanti di saat pasangan diri Panjenengan sudah hatinya tenang, sudah legowo, hatinya sudah bisa diajak komunikasi, itulah waktu yang pas diri Panjenengan berkomunikasi dengan pasangan dan mencari titik temu. Mencari titik temu permasalahan diri Panjenengan. Segala masalah pasti ada titik temu permasalahannya. Tergantung seseorangnya mau mencari titik masalahnya atau tidak. Atau diri Panjenengan hanya mementingkan keegoisan diri Panjenengan saja. Seperti itu. Dari Ozaka, nggih. Ika Sukma ini berapa hari Ki? Gini, orang ikhtiar salahnya di sini. Kenapa? Orang ikhtiar dijalankan belum, yang dinafsu awalnya adalah hasil dan hasil. Sama halnya seperti diri Panjenengan mau masak nasi. Kalau diri Panjenengan yang dinafsukan hanyalah kapan mateng, ya diri Panjenengan nasi tetap jenengan buka tutup. Yang ada bukannya mateng malah tidak jadi nasi. Malah diri Panjenengan tidak bisa makan nasi tersebut. Sama halnya seperti ikhtiar. Seseorang ikhtiar itu yang nafsu awalnya jangan hasil. Tapi bagaimana cara supaya apa? Ikhtiar diri Panjenengan berhasil ini bagaimana? Apa yang perlu saya jalankan dan bagaimana menata niat saya supaya berhasil. Nah, ini saya ajarkan untuk saudaraku. Jadi orang ikhtiar itu jangan hasilnya kapan, tapi bagaimana supaya ikhtiar diri Panjenengan ini berhasil bagaimana. Itulah kunci orang di dalam ikhtiar. Dari Irfandi, salam rayu Ki, target di luar pulau bisa tidak? Bisa. Saya berikan gambaran seperti ini. Diri Panjenengan seandainya ini merantau ada di Kalimantan. Diri Panjenengan mempunyai keluarga seandainya mohon maaf. Orang tua di kampung di Jawa.
Orang tua diri panjenengan ini sudah meninggal. Apakah diri panjenengan mendoakan dari Kalimantan ditujukan ke Jawa bisa sampai atau tidak? Bisa. Sama halnya seperti orang ikhtiar. Orang jika ikhtiar itu meskipun ada di luar kota, ada jauh, ada di seberang pulau, tetap akan bisa. Kunci utamanya yang bisa adalah niatnya. Jika kalau orang ikhtiar kalau bisa apa tidak, bisa apa tidak, bisa atau apa tidak. Malah yang jenengan rasakan adalah kegagalan bukan keberhasilan. Seperti itu. Dari unah-unah ya. Pagi mana ki? Unah pagi mana? Gimana ya? Kurang jelas. Dari Mas Aska itu kirim berapa kali? Tetap saya baca satu kali. Dari Mas AR, info harga. Berapa dulu nih? Yeah. Nomor WA berapa Ki? Dari Alkasi. Nomor WA saya, silakan diri panjenengan bisa klik di bio saya di situ. Di pojok kiri atas, di situ ada nama saya, ada profil saya. Di situ silakan diklik. Nanti keluar nomor WA saya untuk konsultasi dengan saya. Ngoten nggih. Sowan syaratnya apa Ki? Harus membawa apa? Ya tergantung hajat diri panjenengan. Kalau diri panjenengan hajatnya ini pengasihan pelet yang dibawa adalah media foto. Foto diri panjenengan dan foto target. Tapi kalau diri panjenengan untuk pelarisan yang dibawa adalah tanah tempat usaha diri panjenengan dan foto diri panjenengan. Seperti itu. Tergantung hajatnya diri panjenengan. Makanya kalau ingin konsultasi silakan bisa ke WA. Nanti saya berikan arahan. Dari 20 saya izin naiki. Nggih, terima kasih. Dari tadi sudah nggih. Dari Eti, assalamualaikum. Ki, salam kenal saking Pati. Ibu Eti, salam kenal dari Pati. Monggo silakan ingin datang ke tempat praktek saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Dari Alkasi tadi nomor WA sudah saya jelaskan. Dari Eka Sari, Ki, perasaan Mas Doni ke saya. Untuk perasaannya yang tahu diri panjenengan, karena diri panjenengan yang menjalankan. Kalau konsultasi dengan saya hanya menyebutkan nama saja itu tidak bisa dibaca. Tidak bisa kelihatan. Karena apa? Contoh. Ini hanya nama saja. Saya berikan sebuah contoh saja. Di Indonesia ini nama Mas Doni ada berapa? Nama Ibu Eka ada berapa? Ada di Jawa, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali dan lainnya. Nama Mas Doni pasti ada. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, nama Ibu Eka pasti ada. Dan nanti kalau saya lihat ternyata diri panjenengan ada di Jawa Tengah, ternyata Eka yang Sumatera, ya nanti malah akan ketukar. Maka dari itu kalau konsultasi seperti ini, cocoknya silakan langsung konsultasi ke nomor WA, nanti ditunjukkan syarat apa? Fotonya, namanya, dan wetonnya, seperti itu. Dari 20 boleh gabung, monggo silakan. Dari Mas K ini saya putus aja ya. Karena kasihan yang lain terganggu nanti. Dari Anik Mariani, Ki, suamiku fatkur ngajukan cerai, apakah bisa dibatalin? Bisa. Selagi diri panjenengan ini belum bisa resmi. Bisa. Masih bisa, insya Allah masih bisa dilulukan. Dari Susi Bakso, sama rumah tangga jauh Ki, saya umpamanya jarak jauh, gimana caranya aku minta nomor WA-nya? Silakan, bisa langsung klik pojok kiri atas, di situ ada nama saya Ki Jamas di situ, silakan diklik, nanti di profil saya ada nomor WA saya. Dari Mas Toya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mas Toyo, rumahnya mana Ki? Saya ada di Jepara, Jawa Tengah. Ya. Dari Yayi minta WA-nya Ki, monggo silakan. Dari panjenengan silakan bisa langsung klik pojok kiri atas, di situ ada nama saya Ki Jamas, silakan diklik, nanti keluar profil saya, di situ ada nomor WA saya, ngoten nggih.
Dari Cantika, bila sukma kita diikat sama seseorang, pas yang ikat meninggal, apakah bisa luntur? Tidak bisa. Tidak bisa luntur. Karena apa? Karena energinya sudah terkunci. Yang bisa membuka pengikat sukma adalah spiritualnya dan seseorang pengikatnya. Seperti itu. Tidak bisa. Dan sekalinya bisa harus diri panjenengan datang ke spiritual dan disarati, nanti baru bisa pengikat sukmanya bisa luntur seperti itu ya. Dari Bron, Ki, nomor WA-nya yang benar mana profil itu? Benar, nomor profil itu yang belakangnya 44300 itu nomor WA saya, nggih. Nomor WA saya pribadi. Jadi jika diri panjenengan ini konsultasi dengan saya, insya Allah saya pribadi yang menjawab konsultasi diri panjenengan. Ora sopan blas nggih, makanya dari itu. Gunanya etika di dalam kehidupan seseorang ya memang seperti itu. Jika seseorang mengirimkan berkali-kali ini kan berarti bukan orang konsultasi tapi hanya untuk main-main. Dari LKC nomor WA tadi sudah saya jelaskan. Dari Bagara Baiki nggih, terima kasih. Dari LKC jarak jauh bisa Ki, insya Allah. Ki mau tanya puasa mutih nyirem gimana tata caranya? Untuk puasa mutih tergantung tujuan dan niat diri panjenengan. Puasa mutih ini adalah puasa tirakat, tujuannya adalah untuk membersihkan diri panjenengan. Seperti itu. Jika diri panjenengan ini niatnya sudah dibersihkan, insya Allah apapun ritual, apapun tirakat yang jenengan jalankan, insya Allah bisa cepat sampainya. Ngoten nggih. Dari Hamdani Saragi, konsultasi bayar Mas. Kalau untuk konsultasi tidak ada biayanya, gratis ngoten nggih. Dari Tania Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Susanti, maharnya mahal enggak Mas? Tergantung hajat diri panjenengan. Untuk mahar biasanya itu menyesuaikan tingkat hajat diri panjenengan. Contohnya seandainya hajat diri panjenengan ini butuh dilakukan ritual dan tirakat yang seandainya memang hajat diri panjenengan itu begitu berat, itu memang butuh laku ritual tambahan, ya memang biayanya agak lebih mahal. Tapi kalau hajat diri panjenengan hanya biasa saja, insya Allah biayanya masih standar saja, menyesuaikan dengan diri panjenengan. Kuatnya berapa seperti itu, nggih. Dari Babe, bisa pasang susuk juga Ki. Kalau untuk pasang susuk itu biasanya, nggih, kalau bisanya bisa, tapi untuk biayanya tinggi. Kalau saran dari saya bagusnya daripada memasang susu itu ada efek sampingnya. Segala sesuatu benda jika dimasukkan ke dalam tubuh seseorang pasti ada efek sampingnya. Seperti itu. Jadi kalau saran dari saya bagusnya bisa dengan menggunakan seandainya ageman saja, sarana mustika, seandainya mustika berkodam, terus bisa dengan menggunakan pengasihan dan lainnya, itu saran dari saya. Yang sewaktu-waktu energinya bisa dihilangkan dengan mudah. Cukup apa? Dilarung ke laut, contohnya dibuang ke kali, ke laut, itu secara tidak langsung energi yang ada di dalam sebuah ageman ini bisa hilang dan sudah tidak bisa mengganggu diri panjenengan lagi. Tapi kalau untuk susuk itu bisa dibawa sampai mati. Dan jika orang ini menggunakan susuk itu ada efek sampingnya. Nggih, tidak semuanya, tapi ada beberapa orang bisa menghalang-halangi seandainya, nggih, kalau orang awam, orang sudah banyak memahami, bilangnya matinya susah, seperti itu, nggih. Dari nggih. Dari Zenari, Assalamualaikum Ki Mayong hadir dalamnya pundi. Nggih, saya ada di tahunan, ngoten nggih. Nah, mohon maaf ini karena waktunya sudah jam 3, waktunya sholat asar. Jadi mohon maaf untuk live streamingnya saya akhiri sampai di sini ngoten nggih. Nanti untuk saudaraku yang konsultasinya belum saya jawab atau pertanyaan diri panjenengan jawaban dari saya kurang jelas atau diri panjenengan masih ada kebingungan, silakan diri panjenengan bisa langsung konsultasi ke nomor WA saya. Nanti bisa saya jawab, bisa saya jelaskan lebih detail supaya diri panjenengan bisa lebih mudah memahami ngoten nggih. Dan untuk
Yang lainnya yang belum terjawab untuk konsultasinya juga sama, saya arahkan silakan dari panjenengan bisa langsung menghubungi ke nomor WA saya. Untuk nomor WA saya sudah ada di bio saya atau sudah ada di profil saya. Ngoten nggih. Terima kasih untuk saudaraku semuanya. Sebelum live streaming di siang hari ini saya akhiri. Bila ada salah kata atau salah ucap dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan bermaksud untuk menyinggung saudaraku, tapi nggih, kita namanya manusia, tempatnya salah dan dosa. Jadi saya pribadi mohon maaf untuk saudaraku semuanya. Nggih, untuk live streaming di siang hari ini saya akhiri. Salam dari saya Ki Jamas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulurku semuanya.